I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fake. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got against people who patch it. You should be getting after it. I got facts over tracks. This and that, spitting slow, speaking fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Furqan yang insyaallah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hari ini kita memasuki puasa yang ke-9, Pak. 8 ya. Mang mulainya hari apa? Insyaallah sama ya, baru 8 hari ini insyaallah. Patut disyukuri karena tanpa hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mungkin kita tidak dapat melaksanakan ibadah puasa. Oleh karenanya sekecil apapun patut kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Kemarin saya di WA, wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa nafsi wa ma sawwaha. Jadi manusia ini kan terdiri dari jiwa, raga, dan akal. Kalau makhluk Allah yang hanya dikasih jiwa dan raga tanpa akal, namanya apa? Hewan, binatang. Dikasih akal, dikasih jiwa dan raga, itulah baru namanya manusia. Kalau tidak ada satu unsurnya itu bukan manusia. Nah, karena manusia diberi nafas, ya, ada jiwa. Kata Allah, wa nafsi wa ma sawwaha. Jiwa kita ini kemudian disempurnakan penciptaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, di dalam setiap jiwa manusia itu ada sifat fujur, ada sifat takwa. Fujur adalah kefasikan atau durhaka. Takwa ya seperti yang kita inginkan, antara hak dan yang batil, antara durhaka dan takwa. Nah, fujur dan takwa tadi yang diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam nafas, ke dalam jiwa manusia,
kemudian dibungkus oleh Allah dengan qalbun, dengan hati. Nah, makanya hati manusia itu kadang cenderung untuk berbuat baik, kadang cenderung untuk berbuat jahat. Tergantung mana yang lebih mendominasi antara fujur dan takwa yang ada di dalam hati. Makanya yang namanya qalbun itu artinya kan berubah atau bolak-balik. Maka dari itu pula kita sering mengucapkan sebelum sholat itu, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik wa syukrika wa husni ibadatik. Itu untuk menenangkan hati supaya tidak bolak-balik, supaya tidak maju mundur, supaya teringat dan tidak ingat, antara khusyuk dan tidak khusyuk. Nah, puasa Ramadan ini ingin menjadikan hati kita supaya tenang, ingin menciptakan agar takwa lebih dominan ketimbang fujur. Nah, makanya lihat, kalau sudah masuk bulan suci Ramadan, sudah bulan puasa, semuanya pada insya, pada sadar diri. Bahkan ada Pak sholat sunnah sadar diri, salah ucap, sholat taubat, tapi ada ibu yang bilang sholat sunnah sadar diri. Nah, banyak orang yang tergerak hatinya di dalam bulan suci Ramadan ini untuk berbuat baik, untuk banyak meningkatkan ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena jiwa takwanya tadi lebih dominan ketimbang jiwa fujur. Nah, kalau bulan puasa ini masih ada yang malas-malas sholat berjamaah, masih malas untuk sholat sunnah tarawih, masih malas untuk bersedekah, masih malas datang ke masjid, perasaan lengket, maunya di rumah aja mager, tapi puasa. Itu menunjukkan orang itu diciptakan oleh Allah dari tanah liat. Jadi lengket, nempel aja di rumah, nggak mau keluar, nggak mau ke masjid. Ada yang di bulan puasa ini hatinya dengan tetangga, dengan yang lain masih bersengketa, berseteru aja. Orang ini diciptakan dari tanah sengketa. Ada lagi ibu-ibu bulan puasa maunya belanja mulu. Itu diciptakan dari tanah abang. Maunya belanja mulu ke tanah abang. Nah, oleh karenanya, agar hati kita tenang, jiwa takwanya lebih dominan ketimbang jiwa fujur, maka mumpung ibadah puasa di bulan Ramadan ini, kita perbanyak amalan-amalan soleh yang dapat mendongkrak jiwa takwa kita lebih dominan, lebih tinggi, lebih halus, lebih bagus ketimbang jiwa fujur. Maka pada ayat berikutnya Allah menyatakan wa qad aflaha man zakkaha, maka sungguh beruntunglah orang-orang yang membersihkan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh rugilah orang yang mengotori jiwanya.
kemudian kita lari. Apa bukti bahwa dominasi takwa dalam hati kita lebih dominan daripada fujur? Ada di tingkat aplikasinya, ada di tingkat pengamalannya. Tadi dengan serak-serak kering saya imam membaca di ayat pertama, rakaat pertama, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Wasari'u ila maghfirah, berlomba mencari maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin, dan berlomba mencari surga, untuk masuk surga yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. U'iddat lil muttaqin, yang surga itu disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk jiwa-jiwa yang takwa. Ini ada kata jannah, ada kata junnah, ada kata jinnah. Itu artinya beda. Ana ja ju dengan ji depannya. Kalau jannah artinya surga. Kalau junnah artinya kebun, taman. Kalau jinnah, jin. Nah, makanya setiap huruf yang diawali dengan jim dan nun itu menunjukkan sesuatu yang masih samar, yang tidak kelihatan. Jin kelihatan enggak? Enggak. Surga kelihatan? Tidak. Taman surga, kebun di surga kelihatan? Juga tidak. Makanya kalau ada ibu-ibu atau bapak-bapak yang pulang malam ngendap-ngendap masuk rumah samar-samar, itu lagi kemasukan jin. Itu disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala surga untuk orang yang bertakwa. Siapa jiwa-jiwa yang takwa tadi? Pada ayat berikutnya Allah sebutkan, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang gemar berinfak, bersedekah, fis sarra wad dharra, baik dalam keadaan lapang maupun sempit, baik dalam keadaan kaya maupun miskin. Lagi nggak punya duit pun hatinya tergerak, pengen berinfak, pengen bersedekah. Itu menunjukkan jiwanya jiwa takwa. Apalagi lagi punya duit, punya harta, lagi nggak punya saja kepengen tergerak hatinya untuk berinfak dan bersedekah. Ini alhamdulillah Masjid Al-Furqan ini kan sudah besar, jamaahnya juga banyak. Pasti infaknya setiap malam juga banyak. Berapa puluh juta pas malam? 1,5. 1,5. Iya. Banyakan 2.000 aja, banyakan 5.000, banyakan 10.000. Nah, itu.
Kalau isi kotak amalnya masih kebanyakan yang Rp2.000, itu menunjukkan jiwa takwanya belum dominan, masih kalah oleh jiwa fujur. Kan tadi wasari'u ila maghfirah, suruh berlomba agar mencapai maghfirah ampun Allah, dapat surga dan menjadi orang yang takwa. Masa surga ampunan Allah dibayar dengan Rp2.000? Lecek lagi. Sisa belanja. Nah, mulai pagi hari ini setelah mendengarkan ya sedikit informasi dari Al-Quran surat Asy-Syams ini, mari kita perhalus, kita tingkatkan jiwa takwanya. Kalau uang kas sudah berapa Pak DKM? Ada 200 juta lebih. Masya Allah. Enggak, maksudnya kalau banyak saya mau minta. Ini habis Idul Fitri Masjid Shiratal Mustaqim mau kita bongkar. Itu dia, karena belum ada subsidi dari abangnya, dari orang tuanya Masjid Al-Furqan. Ini kan orang tuanya, ini abangnya. Mustaqim, Shiratal Mustaqim kan anaknya atau adiknya, jadi perlu disupport, disubsidi. Nah, jadi kalau ada 200 ya kasihlah 100 ke masjid. Ini sudah yakin habis Idul Fitri udah bismillah, karena sudah 2 tahun panitia dibentuk, belum juga. Ini baru dapat 270. Iya. Ini ada panitia di sini, Pak Pak Haryanto, Pak Wur, ada Pak Wur. Itu arsiteknya. Banyak ini panitia dari sini juga. Jadi tolong dibantu. Saya kemarin Jumat, habis sholat Jumat, langsung menghadap kepala Dimas Islam Kemenag Kota Tangerang. Saya sampaikan maksud saya seperti ini, panitia begini-begini. Karena Kemenag ada menyediakan sumbangan untuk masjid dan musola, yang bangun, yang renov, untuk masjid 50 juta, musola 30 juta. Saya menghadap kemarin, alhamdulillah langsung akrab. Bahkan tadi malam kepala Dimas Islamnya main ke rumah sampai jam 12:15 baru pulang. Dia insya Allah juga akan mensupport dan membantu, diarahkan ke sini, ke sini, ke sini. Dia akan cepat memberikan piagam nomor ID masjid. Al-Furqan sudah punya Pak ya? Sudah ada ya. Nah itu Shiratal Mustaqim belum punya rupanya. Jadi harus bikin ID dulu. Habis itu baru diajukan permohonan minta sumbangan. Itu pun diajukan ke pusat. Harus kenal juga dengan orang pusat. Kebetulan di Dimas Islam dan Haji di pusat ada teman kuliah saya yang dulu satu kelas. Itu akan saya kontak. Tahun lalu saya sempat malah bisa bertemu dengan yang sekarang jadi Menteri Agamanya. 2 kali di Masjid Istiqlal ketemu dengan beliau, Prof. Nasaruddin Umar, foto bersama. Ini karena sudah di Kemenag mungkin agak susah ketemunya. Biasa suka ketemu juga di lapang tenis di Komplek UIN Jakarta. Ini agak susah waktunya, beliau sudah makin sibuk. Tiap hari Minggu malam Senin beliau ngisi kajian tafsir di Masjid Sunda Kelapa.
Mudah-mudahan saya bisa bertemu beliau supaya bisa dapat memo 50 juta insya Allah cair. Nah sebelum yang jauh, kembali lagi yang dekat inilah dibantu. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Ada nabi kita yang sangat perhatian dan maunya itu dia memberi, tidak pernah minta. Dia amalkan itu. Sebelum ada hadis Nabi, dia sudah tahu bahwa al yadul ulya khairum min yadis sufla, tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Kemarin jamaah tarawih saya di Masjid Mustaqim, saya kasih tahu bapak-bapak, saya bilang nanti pulang tarawih dari masjid sampai rumah angkat tangannya di atas. Nanti kalau sampai rumah ditanya sama istrinya, kenapa Pak tangannya di atas terus? Kata Pak Yani, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tidak angkat terus. Padahal bukan itu yang dimaksud. Banyak memberi. Adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu bapak moyang kita. Nabi Ibrahim itu inginnya dia menjamu orang, memberi. Setiap kali mau makan Nabi Ibrahim cari orang dulu. Dia rela 1 malam 2 malam dia berkelana mencari orang untuk diajak ke rumah untuk makan bersama. Itu Nabi Ibrahim. Nah, itu saya nukil dari kitab Qomil Tubian tentang 77 cabang iman yang sekarang dikaji setiap ahad subuh di Masjid Siratal Mustaqim. Minggu lalu sampai cabang iman yang ke-72. Ya, tinggal 5 cabang iman lagi. Khatam. Nah, sebelumnya sudah khatam kitab Nasuhul Ibad karya Imam Nawawi Al-Bantani. Ini juga sama, kitab Qomil Tubian karya Imam Nawawi Al-Bantani. Saya cuplik di sini ya. Wa kana sayyidina Ibrahim alaihissalam idza arada al-akla yamshil laila wal lailain. Adalah Nabi Ibrahim alaihissalam apabila dia mau makan dia rela pergi semalam atau 2 malam fi talabud daif untuk mencari tamu orang yang mau diajak ke rumah, liyakula ma'ahu, diajak makan bersama. Makanya Nabi Ibrahim disebut dengan Abad Dhaifan, bapaknya tamu. Dia sering ingin menjadikan rumahnya itu sering didatangi tamu. Wa arada ayyaj'ala li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam diyafah ila yaumil qiyamah. Dan Nabi Ibrahim ingin umat Nabi Muhammad ini termasuk kita menjadi tamunya, menjadi orang-orang yang mendapatkan jamuan dari Nabi Ibrahim alaihissalam sampai hari kiamat. Faqala Allahu lahu, lalu Allah berkata kepada Ibrahim, innaka la taqdir ala dzalik, kamu nggak bakal bisa Ibrahim menjadikan umat Muhammad sebagai tamumu, sebagai orang-orang yang menerima jamuanmu. Kira-kira begitu. Faqala Ibrahim lalu memohon kepada Allah, Ilahi anta ta'lamu bihali wa qadir ala ijabati su'ali. Tentu saja wahai Tuhanku, ya Allah, saya tidak akan mampu menjamu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya aku memohon kepadamu agar keinginanku ini diijabah.
Fastajaballahu lahu. Lalu Allah jawab, Allah mengijabah keinginan Nabi Ibrahim. Fa'amar Jibril ayyatiyahu bikafi min kafuril jannah. Lalu Allah perintahkan malaikat Jibril, hai Jibril, kau ambil segenggam kapur dari surga. Wa su'ada bihi ila jabali Abi Qubais. Kemudian segenggam kapur tadi engkau bawa ke gunung Jabal Qubais. Ya, sudah berangkat haji tahu Jabal Qubais. Sampai di Jabal Qubais, diapain itu kapur yang dari surga tadi? Wa yanfahuhu fil jawi. Kemudian engkau tiupkan malaikat Jibril kapur tadi dari atas gunung Jabal Qubais. Fa fa'ala dzalika. Lalu dilakukan oleh malaikat Jibril. Kapur tadi ditiupkan di atas Jabal Qubais. Fantashara fil ardi. Maka bertebaranlah kapur tadi ke seluruh permukaan bumi. Fakul mawbi'in, setiap tempat di muka bumi itu. Waqa'a fihi syai'un minhu, ya, semua pokoknya seluruh penjuru dunia permukaan bumi. Sara malhan ila yaumil qiyamah. Kemudian kapur yang tadi ditiupkan dari Jabal Qubais yang menyebar ke seluruh dunia, ke permukaan bumi tadi, sara malhan, dia jadi garam ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Fa jami'ul malhi alladhi fil ardi min diyafat Ibrahim alaihissalam. Maka kapur yang bertebaran tadi kemudian menjadi malham, menjadi garam di permukaan bumi di seluruh dunia sampai hari kiamat. Maka itulah bentuk dari jamuan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu sejarahnya garam. Kita makan garam itu dari situ sejarahnya. Dari bapak moyang kita. Jamuan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, dari kisah ini saya ingin mengatakan, jadi marilah kita melalui Ramadan ini dengan jiwa takwa yang lebih besar daripada fujur, lebih dominan daripada fujur. Mari ringankan tangan kita untuk selalu berbagi dan memberi. Tidak ada teori atau rumusnya orang yang sering memberi itu menjadi miskin. Tidak ada. Justru sebaliknya, orang yang sering memberi, sering berinfak, bersedekah, menjadi dermawan, maka orang itu menjadi orang yang semakin kaya. Kaya harta dan kaya jiwanya. Bukankah orang yang takwa itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dalam Al-Quran surat Tolak ayat 2-3. Bahkan kata Ali karamallahu wajhah, rizki itu ada dua macam. Ada orang yang mengejar rizki, tapi ada yang rizki mengejar orang. Kita mau pilih yang mana? Apa kita lari ngejar-ngejar rizki, mendapatkan rizki, atau tanpa susah payah rizki yang mengejar kita? Nah, Islam mengajarkan agar rizki yang mengejar kita, pertama konsepnya dalam Al-Quran. Jadilah orang yang takwa.
Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rezeki datang sendiri sama orang yang bertakwa tanpa diduga-duga. Sebaliknya, kalau jiwa takwanya tadi lemah, maka kitalah yang akan terus mengejar-ngejar rezeki. Capek. Nah, oleh karenanya Ramadan mengajak kita agar menjadi jiwa-jiwa yang takwa, mengalahkan sifat fujurnya. Lalu yang terakhir, yang kedua, konsep Islam agar kita dikejar oleh rezeki adalah infik ma fil jayb ya'ti kama fil ghaib. Keluarkan dulu yang ada di kantong, infak, sedekah, ya'ti kama fil ghaib, maka yang gaib, yang tidak kelihatan, yang jauh, dia akan datang. Nah, itu rezeki. Ya, kalau harta kita simpan terus, dikantongin baik, nggak dikeluar-keluarin, nah, gimana rezeki mau datang? Gimana rezeki mau mengejar kita? Jadi kira-kira dua saja konsepnya. Jadilah jiwa yang takwa, dan yang kedua, jadilah jiwa yang selalu berinfak, memberi. Insya Allah kita akan dikejar oleh rezeki. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan mohon maaf jika agak lama pada pagi hari ini karena biasa kalau di sholat mustaqim sampai jam 6. Kita akhir dengan bersolawat. Mudah-mudahan kita juga mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Tawassalna bismillah wa kulli mujahidin lillah bi'adlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah Ilahi ghafir wa akrimna binairi maqalibim minna wa daf'i masamin anna bi'ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah
حبيب الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد لك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا فتاح يا عليم افتح لنا فتوح العارفين. يا فتاح يا عليم افتح لنا فتوح العارفين. يا فتاح يا عليم افتح لنا فتوح العارفين. رب زدنا علما نافعا وفهما صحيحا وقلبا سليما وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.